Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum MAP 1, tepatnya pada pertemuan kedua. Jadi hari ini yang akan mengisi materi adalah saya, yaitu Inci Rosana Agustin Putri dari PWK 18 dan rekan saya yaitu Laila Kusumaditama. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan membahas atau membicarakan perihal analisis statistik deskriptif. Di sini terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit review tentang apa itu analisis statistik deskriptif untuk mempermudah praktikum ke depannya, dan juga untuk tutorial SPSS-nya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Laila. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan analisis statistik deskriptif? Jadi analisis statistik deskriptif itu sebuah analisis atau proses untuk menyederhanakan data-data yang udah kita dapat untuk mempermudah pengolahan data ke depannya. Nah, untuk menyederhanakan data-data tersebut atau meringkas data-data tersebut, kita harus melalui suatu proses atau metode yang dinamakan dengan reduksi data. Jadi reduksi data itu metode untuk meringkas sekumpulan data yang ada dari seluruh data yang udah kita dapetin menjadi sekelompok data lagi yang lebih kecil, di mana kelompok data yang lebih kecil itu tetap bisa mewakili data-data yang ada secara keseluruhan tanpa menghilangkan sedikit pun informasi yang tersedia. Di sini bisa kita lihat analisis statistik deskriptif lebih berhubungan dengan kegiatan pengumpulan, peringkasan, dan juga penyajian data, di mana pengumpulan dan peringkasannya itu sudah menjadi satu metode yang sudah saya bicarakan sebelumnya, yaitu reduksi data. Dan untuk penyajian datanya bisa menggunakan berbagai cara, bisa menggunakan baik tabel ataupun histogram, chart, grafik, ataupun plot. Selanjutnya di sini mengenai reduksi data dasar. Jadi reduksi data dasar itu ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, kita bisa menggunakan ukuran kecenderungan memusat, di mana satu data yang terkonsentrasi tersebut itu yang menjadi perwakilan atau yang mewakili data-data secara keseluruhan. Dan untuk persebaran data itu dimana kita memberikan suatu indikasi tingkat heterogenitas atau untuk mengetahui keragaman dan distribusi nilai-nilai yang ada pada data yang kita punya. Di sini selanjutnya ada reduksi data dalam nilai baku, di mana kita membuat perbandingan, bisa saja perbandingan antara satu kategori dengan kategori lainnya, ataupun satu kategori dengan keseluruhan kategori yang ada. Nah, contohnya nih, ini kan ada 4, yaitu dalam bentuk persentase, proporsi, rasio, dan range. Nah, contohnya misal dalam persentase itu perbandingan antara jumlah satu kategori dengan keseluruhan kategori. Sedangkan untuk proporsi itu perbandingan antara satu kategori dengan satu kategori lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada ukuran kecenderungan data memusat yang sudah kita bicarakan sebelumnya dalam reduksi data. Jadi untuk ukuran kecenderungan data memusat ini kita bisa menggunakan 3. Ada yang pertama itu modus, di mana modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi nilai yang paling sering muncul tersebutlah yang mewakili seluruh data yang ada. Dan kemudian ada median, yaitu nilai tengah, dan yang ketiga ada mean atau rata-rata nilai dari variabel seluruh objek. Selanjutnya di sini ada ukuran persebaran data. Nah, untuk mencari ukuran persebaran data ini sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada dengan mencari IKV atau indeks variansi kualitatif, di mana
Dengan mencari IKV ini kita bisa melihat distribusi nilai pada variasi maksimum yang dapat terjadi dalam distribusi tersebut. Nah, untuk mencari IKV ini di sini ada rumusnya, dengan K ini sebagai jumlah kategori yang atau jumlah variabel yang kalian miliki, dan N ini adalah total frekuensi, dan F ini untuk frekuensi dari salah satu variabel. Nah, selanjutnya di sini ada ukuran persebaran data. Untuk yang selain IKV itu kita bisa mencari rentang, di mana rentang ini tuh selisih nilai maksimum dengan nilai minimum. Dan kemudian ada deviasi, yaitu jarak antara suatu nilai dengan rata-rata nilai suatu distribusi data tersebut. Jadi jarak antara nilai dan rata-rata nilai tersebut. Selanjutnya ada variansi, yaitu nilai kuadrat dari deviasi dibagi dengan N besar atau jumlah seluruh frekuensi. Nah, dan selanjutnya yang terakhir ada standar deviasi atau bisa dibilang akar dari variansi. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Dan rentang yaitu selisih dari nilai maksimum dan nilai minimum. Deviasi itu selisih antara suatu nilai dengan rata-rata suatu nilai. Dan untuk variansi dan standar deviasi seperti ini. Selanjutnya di sini ada penyajian reduksi data. Jadi penyajian reduksi data ini bisa disajikan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan tabel, di mana tabel ini bisa aja berupa tabel frekuensi ataupun tabel kontingensi, dan juga bisa menggunakan histogram, plot, chart, ataupun grafik. Nah, untuk chart itu dapat berupa pie chart dan juga bar chart. Ini salah satu contohnya. Ini adalah contoh dari pie chart, dimana biasanya jika menggunakan pie chart itu kita gunakan dalam menyajikan data nominal dan untuk menunjukkan data dalam grup yaitu misal ini grup perempuan dan juga grup laki-laki. Dan juga biasanya pie chart ini disajikan dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya ini contoh dari bar chart. Biasanya bar chart ini menampilkan data dalam bentuk kategorik dan juga biasa menampilkan tabel data ringkasan. Nah, selanjutnya ini ada histogram, di mana histogram ini biasanya menyajikan grafik dari sebaran frekuensi. Baik, mungkin segitu saja pendahuluan atau review tentang analisis statistik deskriptif. Selanjutnya adalah tutorial SPSS, bagaimana cara mengolah data analisis deskriptif, yang akan disampaikan oleh rekan saya Laila. Kepada Laila dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan SPSS. Hal yang pertama yang kalian lakukan yaitu menggabungkan data-data kuesioner yang telah didapatkan ke dalam Excel. Contohnya seperti ini yang telah saya masukkan ke dalam Excel. Jadi terdapat nama, alamat, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Data yang kalian perlukan untuk praktikum kali ini yaitu pekerjaan, pendapatan, dan fleksibilitas penggunaan situs belanja online. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu menotasikan data kualitatif dalam data angka sesuai dengan skala ukur datanya. Nah, saya beri contoh yaitu dalam
fleksibel situs belanja online, responden menjawab sangat setuju dan setuju. Nah, di sini kita bisa jadikan notasi angka. Sangat setuju dan setuju ini berupa value. Kita masukkan ya. Setuju. Sangat setuju. Nah, notasi angkanya mulai dari angka 1, 2. Sesuai dengan hasil respondennya ya. Setelah itu, kita mengubah dari value ini, kita ubah notasi angka. Sangat setuju itu notasi angkanya 2. Kita masukkan 2, kita ganti 2, setuju 1, 1, 2. Nah, begitu seterusnya. Untuk pendapatan sendiri, itu kita tidak mengubah datanya, karena ini berupa data kuantitatif yang dapat dihitung. Nah, pekerjaan ini juga bisa kita ubah ke notasi angka. Namun di sini pekerjaan dari hasil responden itu hanya mahasiswa. Jadi bisa kita masukkan ke notasi angka, bisa juga tidak. Di sini jika kita ingin memasukkan, yaitu sama seperti tadi, value-nya itu mahasiswa, notasi angkanya itu 1. Nah, apabila ada seperti dosen, nah itu kita urutkan saja dari yang terendah sampai yang tertinggi. Mahasiswa, dosen, rektor, dan lain-lain. Setelah ini, kita input data menggunakan SPSS. Seperti inilah tampilan pertama saat kalian membuka SPSS. Nah, ada 2 view, yaitu yang pertama variable view. Ini digunakan untuk variabel-variabel apa saja yang kalian gunakan. Nah, data view ini data yang kalian gunakan untuk SPSS ini. Nah, kita ke variabel view-nya dulu. Nah, nama, ini variabelnya, variabel apa saja yang kita gunakan. Yang pertama itu pekerjaan. Yang kedua yaitu pendapatan. Di SPSS itu spasi tidak bisa digunakan. Jadi kita menggunakan underscore untuk memisahkan kata uang saku. Selanjutnya yaitu fleksibel. Terus fleksibel saja tidak apa-apa. Nah, ini tipe datanya ada banyak di sini. Variabel tipenya ada numerik, string, date, dollar. Di sini kita menggunakan numerik berupa angka. Nah, angka oke. Di sini kita menggunakan string saja. Width-nya ini seberapa banyak kata huruf yang kalian gunakan. Kita bisa terserah 12 ataupun 20 sesuai dengan kebutuhan kita. 12 desimal kita nolkan saja. 0. Value ini yang telah kita lakukan tadi. Pekerjaan itu ada mahasiswa, value-nya kita ganti saja 1, labelnya mahasiswa, kita add. Nah, jadi terdapat kayak pilihan gitu, add. Non ini pendapatan tidak. Nah, fleksibel tadi sudah kita ganti ke notasi angka. Jadi angka 1 yaitu setuju ya. Masukkan dan kita tambah lagi 2, sangat setuju. Kita add. Oke. Nah, untuk measure-nya sendiri itu terdapat
scale, ordinal, dan nominal. Scale ini digunakan untuk data kuantitatif, rasio, atau interval. Kalau ordinal ini untuk data yang bertingkat. Nominal untuk data nominal. Nah, ini nominal, ini nominal, yang ini kita pakai tanda tingkatan, itu ordinal. Data view-nya kita masukkan pekerjaan mahasiswa, kita tulis saja yang sudah diganti dengan notasi angka. Itu 1. Di sini saya menggunakan 9 responden ya. Nah, untuk pendapatan kita bisa mengcopy dari Excel-nya. Kita copy. Fleksibelnya tadi telah kita ganti jadi 2. Copy. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mengeluarkan outputnya. Langkah-langkahnya itu analyze, descriptive statistik, frekuensi, data pekerjaan, pendapatan uang saku, dan fleksibel ini kita masukkan ke dalam variabel. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka statistik. Kita pakai quartile, standard deviation, bisa semuanya kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut saja. Continue. Nah, di chart, bagian chart itu kita menggunakan bar chart. Klik saja continue, lalu klik OK. Nah, hasil SPSS-nya akan muncul seperti ini. Ini outputan dari data-data yang telah kita dapatkan. Data-data ini nantinya kalian masukkan ke dalam format laporannya. Format laporan yang telah kami berikan. Di sini ada frekuensi tabel. Di pekerjaan kalian tulis value-nya mahasiswa, frekuensinya 9, persennya 100, valid persen 100, dan kumulatifnya 100. Lalu pendapatan uang saku, dan di sini terdapat bar chart-nya. Kalian bisa tuh, dan nantinya kalian juga bisa menggunakan histogram. Nah, saya contohkan ya gimana caranya mengeluarkan histogram. Kayak histogram sama seperti tadi, caranya deskripsi, statistik, frekuensi kita menggunakan di chart, namun di sini kita menggunakan histogram. Normal curve on histogram. Continue, klik OK. Keluar. Nah, ini seperti ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika masih ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, bisa tanyakan di Classroom atau di grup WA masing-masing kelas, atau bisa langsung tanyakan ke asisten praktikumnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.